Oke, kami dari kelompok Ekonomi Industri kelompok 5, kami akan mempresentasikan mengenai antitrust. Kelompok kami terdiri dari saya, Aprilia Silva, kemudian Riza, Fauzi, dan juga Edo. Untuk itu, kita mulai lanjut untuk materi selanjutnya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama mengenai definisi antitrust. Ada beberapa jenis. Untuk definisinya saya akan menjelaskan secara singkat, karena untuk di antitrust ini, hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar atau market economy. Lalu melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingannya yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Untuk itu, menurut Kemani pada tahun 1998 menjelaskan bahwa persaingan yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk dan jasa dengan harga yang lebih murah. Pengalaman di banyak negara industri baru di Asia Timur, terutama Korea Selatan dan Taiwan, menunjukkan bahwa persaingan usaha yang sehat memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan mutu produk serta melakukan inovasi. Persaingan yang terjadi dalam dunia usaha telah mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur di negara tersebut untuk meningkatkan daya saing dalam melakukan investasi yang lebih besar dalam teknologi. Sebaliknya, perusahaan yang tidak efisien dan tidak kompetitif serta tidak responsif terhadap kebutuhan konsumen akan dipaksa keluar dari persaingan. Ini menurut T. Kian Kue pada tahun 2004. Lalu, di Amerika sendiri, kedudukan hukum persaingan atau antitrust law diibaratkan seperti Magna Carta bagi kebebasan berusaha, di mana kebebasan ekonomi dan sistem kebebasan berusaha itu sama pentingnya dengan Bill of Rights yang melindungi hak asasi manusia di Amerika Serikat, yaitu menurut Eleanor M. Fox dan Lawrence A. Sullivan pada tahun 1989. Selanjutnya, menurut Gellhorn dan Kovacic pada tahun 2004 juga menegaskan bahwa hukum ini dapat berfungsi sebagai alat untuk mengontrol penyalahgunaan kekuatan ekonomi dengan mencegah terjadinya praktek monopoli, menghukum kartel, dan juga melindungi persaingan usaha. Lalu di Indonesia sendiri, Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 pada tahun 1999 memberikan arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau memasarkan barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha, yaitu pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Anti Monopoli. Sementara yang dimaksud pada praktek monopoli adalah suatu penguasaan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah antitrust baik dalam dunia internasional maupun dalam sejarahnya di Indonesia. Pengadilan Amerika Serikat telah memberikan putusan-putusan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan oleh common law. Diawali dengan The Stearman Antitrust Act pada tahun 1980 yang mengatur hukum anti monopoli dan persaingan usaha pertama kali di Amerika Serikat, yang kemudian diperbaharui dan dilengkapi berturut-turut dengan perundang-undangan lainnya oleh The Clayton Antitrust Act dan The Federal Trade Commission Act pada tahun 1914. Untuk di Indonesia sendiri, diawali pertama kali praktek monopoli yaitu pada tanggal 20 Maret 1602, yaitu pada saat pemerintah Belanda atas persetujuan Stad General memberikan hak oktori untuk perdagangan sendiri monopoli pada VOC di wilayah Indonesia atau saat itu disebut dengan India Timur. Selanjutnya adalah fungsi antitrust. Antitrust merupakan kebijakan pemerintah untuk menangani monopoli. Undang-undang antitrust bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan besar dan terkadang untuk mencegah merger dan akuisisi perusahaan yang akan menciptakan atau memperkuat monopoli. Dan yang selanjutnya adalah persaingan usaha sehat dan perlindungan konsumen. Apa yang seharusnya dilarang? Untuk menjamin terjadinya persaingan usaha sehat dan dapat melindungi konsumen, diperlukan upaya-upaya pembatasan dan pelarangan, yaitu diantaranya adalah yang pertama, larangan yang bersifat per se ilegal. Larangan per se ilegal ini perbuatan sebagai manifestasi perilaku para pelaku usaha yang secara tegas dilarang per se ilegal atau per se violation, antara lain menetapkan berbagai bentuk perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang. Maka KPPU cukup membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran. McConnell menyebutkan larangan ini dalam bentuk penetapan harga bersama price fixing dan pembedaan harga, yaitu atau biasa disebut price discrimination, dan kontrak yang mengikat atau trying contract. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua yaitu larangan yang bersifat
Rule of reason. Jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya jika terbukti secara signifikan adanya unsur yang menghambat persaingan. Baru diambil tindakan hukum. Perbuatan dan kegiatan yang dilarang yang bersifat rule of reason adalah yang pertama yaitu perjanjian yang bersifat oligopoli. Yang kedua, perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar. Yang ketiga, perjanjian yang bersifat kartel. Yang keempat, perjanjian bersifat trust. Kemudian perjanjian yang bersifat oligopoli. Kemudian kegiatan usaha yang melakukan praktik monopoli. Kegiatan usaha yang melakukan praktik monopoli. Kegiatan penguasaan pasar. Jabatan rangkap dalam perusahaan yang saling bersaing atau interlocking directorate. Kemudian yang terakhir yaitu penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perusahaan lain. Baiklah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang kelompok perjanjian antitrust. Nah, kelompok perjanjian antitrust itu dibagi atau diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kita akan membahas terkait oligopoli. Oligopoli itu merupakan suatu keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Dan yang selanjutnya itu ada penetapan harga, merupakan suatu strategi atau proses perusahaan dalam mengklasifikasikan suatu harga sesuai dengan produk yang akan dihasilkan atau dijual. Apakah produk itu merupakan produk baru atau produk yang telah lama beredar. Dan yang selanjutnya itu adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga itu merupakan mengacu atau dalam pengenaan harga yang berbeda untuk produk dan jasa yang sama kepada kelompok pelanggan yang berbeda atau di dalam pasar yang berbeda. Nah, yang selanjutnya itu adalah penjualan kembali dengan harga terendah, maksudnya adalah resale price atau pengaturan harga di mana pemasok atau produsen mensyaratkan kepada pembelinya untuk tidak menjual kembali produk yang telah ditentukan di dalam suatu kontrak. Dan yang selanjutnya itu adalah pembagian wilayah, merupakan suatu pembagian wilayah administratif dalam pemerintahan untuk melakukan melakukan perjanjian dan juga perdagangan di dalam suatu wilayah tersebut. Nah, yang selanjutnya ada boykot. Boykot itu merupakan pelanggaran antitrust laws yang berarti bahwa antitrust law itu dilanggar, bahkan jika bisnis itu tidak bermaksud untuk mengadakan persaingan, namun adanya hambatan dalam melakukan bisnis tersebut. Kemudian ada kartel. Kartel itu merupakan suatu hubungan adanya kerjasama beberapa kelompok produsen atau perusahaan dalam melakukan produksi barang serta memasarkannya dengan bertujuan untuk menetapkan suatu harga dan juga membatasi peredarannya begitu. Dan yang selanjutnya itu adalah trust, itu merupakan suatu kepercayaan yang diberikan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan yang telah lama beroperasi. Dan yang selanjutnya dapat kita lihat ada oligopsony. Oligopsony itu merupakan keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli dan produk yang ditawarkan itu biasanya sejenis atau barang yang beragam dengan harga persaingan harga dan juga non harga. Nah, yang selanjutnya itu ada integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah sebuah keadaan di mana seluruh tahap dalam rantai suplai dimiliki oleh sebuah perusahaan. Dan yang selanjutnya itu ada perjanjian tertutup, merupakan suatu perjanjian yang dibuat agar mendapatkan sarana atau upaya dalam melakukan pengendalian pelaku usaha. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah perjanjian dengan pihak luar negeri dan telah diatur oleh Undang-Undang Pasal 16 Nomor 5, nah, yaitu tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang dimaksud adalah perjanjian pelaku usaha dalam negeri dengan pihak di luar negeri yang memuat ketentuan yang telah disepakati atau telah berlaku, mengakibatkan suatu praktek atau berpotensi dalam monopoli dan antitrust laws. Pendekatan penyusunan undang-undang antitrust.
Apa itu pendekatan struktur pasar? Pendekatan struktur pasar adalah pendekatan pasar oleh pelaku usaha menjadi bahan analisis utama apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum atau tidak dengan menilai struktur pasar setiap produk oleh suatu pelaku usaha. Lalu yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah pelaku usaha tidak dilarang menjadi besar sepanjang posisinya tidak merugikan pihak lain. Lalu tidak mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Pengaruh undang-undang antitrust di Indonesia. Pengaruh undang-undang antitrust di Indonesia yang pertama adalah adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan didukung dengan keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini akhirnya memunculkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang selama ini tidak diketahui, bahkan sejak zaman Orde Baru. Banyak perusahaan sejak zaman Orde Baru tidak tersentuh oleh hukum, akhirnya bisa diungkap oleh KPPU. Semenjak penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ada beberapa PT, sebut saja PT Aqua Golden Mississippi, lalu ada PT Indomarko, Salim Group, bahkan perusahaan negara, BUMN pun tak luput dari pengawasan KPPU. Sebut saja PT Telkom, PT Semen Gersik, Surveyor Indonesia, PT Pos Indonesia, PT Skovindo, dan PT Indosat tak luput dari penegakan hukum anti monopoli atau antitrust. Karena sifat undang-undang antitrust yang universal, maka perusahaan asing pun juga tidak terkecuali. Sebut saja PT Caltex Indonesia, PT Carrefour Indonesia, dan Temasek. Lalu siapa kelompok kegiatan antitrust? Kelompok kegiatan antitrust dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah monopoli. Monopoli dalam artian dilarang melakukan pengusahaan produksi dan pemasaran dengan indikasi 50% pangsa pasar. Lalu yang kedua, monopsoni, yaitu dilarang menguasai pasokan secara tidak sehat dengan indikasi 50% pasokan. Lalu yang ketiga, penguasaan pasar. Dilarang menghalangi pelaku usaha lain, menghalangi konsumen, membatasi peredaran, dan melakukan diskriminasi. Dan yang keempat adalah jual rugi, yaitu dilarang melakukan jual rugi untuk mematikan pesaingnya. Lalu yang kelima, penetapan biaya produksi secara curang, yang mana dilarang melakukan kecurangan penetapan biaya produksi. Yang terakhir, persekongkolan, seperti tender, tidak diizinkan, bersekongkol dalam memenangkan tender tertentu, lalu rahasia perusahaan, dan menghambat produksi atau pemasaran. Sekian penjelasan dari saya. Thank you.